Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans di pembahasan kelanjutan anime Isekai wa Smartphone. Jadi seperti biasa gua akan melanjutkan video gue sebelumnya. Bagi kalian yang belum nonton video gue sebelumnya, kalian bisa tonton terlebih dahulu supaya cerita itu nyambung dan tidak ada informasi yang terlewatkan. Kalau sudah, kita tidak usah berbahasa-basi lagi, mari kita langsung menuju ke inti videonya. Oke, let's go. Beberapa hari kemudian, setelah selembar tes pendaftaran Order Ksatria Brunhild ditempelkan di Guild, sepertinya telah menarik banyak perhatian orang dan membicarakan tentang gaji untuk Order Ksatria Toya. Sebenarnya gaji bulanan untuk Order Ksatria di Brunhild itu cukup rendah. Terlebih lagi untuk para wanita, mereka itu tidak akan naik gaji terlalu tinggi walaupun mereka itu naik jabatan. Ini jadi seolah-olah terdengar akan lebih baik bagi calon pendaftar itu untuk melamar ke Order Ksatria di negara lainnya jika gaji yang mereka incar. Apalagi orang-orang seperti Adventure, pekerjaan mereka itu memang melelahkan. Namun bagi Adventure kelas 2, mereka itu bisa mendapatkan uang yang lebih banyak daripada gaji kesatrianya Toya. Saat ini Toya pun ada niatan gitu untuk menaikkan gaji para kesatrianya saat negaranya itu sudah makmur. Tapi karena sekarang masih belum makmur, jadi sepertinya hal itu tuh masih mustahil untuk dilakukan sekarang. Tunggu ntar lah. Lalu jika Toya itu disuruh mengatakan apa keuntungan dari bekerja di Order Ksatria itu, maka Toya akan menjawab keuntungannya itu adalah mereka itu akan mendapatkan penghasilan tetap. Dan mereka juga akan mendapatkan biaya keperluan hidup secara gratis. Hidup mereka juga tidak akan seberbahaya seperti kehidupan para Adventure. Walaupun pengecualian untuk beberapa kesatria terpilih yang bertugas untuk melawan monster kristal. Karena alasan-alasan itu, Toya pun nyangkanya hanya akan ada 1000 orang yang mendaftar ke Order Ksatrianya seperti sebelumnya itu. Namun secara mengejutkan, ternyata jumlah yang mendaftar itu tuh ada 3 kali lipat lebih banyak daripada yang Toya inginkan itu. Atau lebih tepatnya, ada lebih dari 3000 orang yang saat ini itu ingin mendaftar menjadi Order Ksatria di Brunhild. Hal ini tuh membuat Toya itu terkejut, karena akan sangat sulit untuk mengadakan tes di halaman istana seperti sebelumnya dengan jumlah yang sebanyak itu. Jadi untuk pertama-tama, Toya dan lainnya pun sepakat untuk mengumpulkan mereka ini di lahan kosong yang luas di sebelah utaranya istana. Dan untuk suatu alasan ada beberapa masyarakat biasa yang juga ikut berkumpul bersama dengan mereka. Seolah-olah pihak Toya itu sedang mengadakan sebuah pertunjukan gitu. Tapi ini tuh tidak masalah bagi Toya, dikarenakan kehadiran masyarakat ini akan mempermudah Toya dalam menilai para pendaftar. Singkatnya, setelah semua pendaftar itu berkumpul, Rain pun memperkenalkan dirinya menggunakan speaker HP yang telah berubah menjadi mikrofon di atas panggung. Setelah itu Rain pun mulai membuka tes pendaftaran calon Order Ksatria di Brunhild dan mengenai Rain dan wakil komandannya yaitu Norun. Dikarenakan Toya itu khawatir mereka itu akan malu tampil di depan banyak orang namun tidak memiliki nama keluarga walaupun dia itu memiliki pangkat yang tinggi. Toya pun akhirnya memberikan mereka berdua itu nama keluarga. Untuk Rain, Toya itu memberikannya nama keluarga Netherland yang berasal dari nama spesies kelinci di bumi. Sedangkan Norun, Toya juga memberikannya nama keluarga Siberia yang berasal dari nama spesies serigala di bumi juga. Jadi mulai sekarang mereka berdua itu memiliki nama lengkap yaitu Rain Netherland dan Norun Siberia. Alasan Toya memberikan nama dari spesies hewan di bumi untuk nama keluarga mereka berdua karena Toya merasa nama itu cocok dengan mereka. Mengingat mereka itu adalah ras makhluk buas dari kedua hewan itu. Terlebih lagi orang-orang di dunia baru ini juga nggak tahu kan arti nama-nama itu, jadi Toya nggak perlu khawatir. Kemudian mengenai tes nanti, Toya sudah memutuskan untuk tidak tampil di depan publik seperti sebelumnya. Namun Toya akan ikut serta dengan menyamar menjadi pendaftar menggunakan sihir miripnya. Untuk memastikan berbagai hal lah dengan mata kepala Toya sendiri. Dan alasan Toya melakukan penyamaran karena akan merepotkan jika ada orang yang mengenal Toya. Selain itu Toya juga memberitahu para kesatrianya tentang hal ini dan menyuruh mereka untuk memperlakukan Toya layaknya seperti pendaftar lainnya supaya penyamarannya ini tidak dicurigai. Dengan cara ini Toya sudah mendapatkan gambaran gitu dari para pendaftar. Bahkan Toya juga telah menemukan beberapa orang yang Toya anggap itu nggak cocok untuk bergabung di Order Ksatrianya. Beberapa contohnya itu seperti orang-orang yang dari awal itu tidak mendengarkan perkataan Rain. Mereka itu sudah dipastikan tidak akan lulus tanpa basa-basi lagi. Toya bertanya apakah perilaku mereka itu dikarenakan Rain itu adalah seorang wanita dan juga seorang ras makhluk buas. Jadi mereka itu bisa meremehkannya gitu. Kemudian setelah Toya melihat para pendaftar lainnya, Toya pun sadar kalau jumlah wanita yang mendaftar itu cukup banyak. Terdapat 40% dari total pendaftar itu adalah wanita. Di samping semua itu, jumlah ras makhluk buas dan ras iblis yang mendaftar sekarang itu jadi lebih banyak juga jika dibandingkan dengan tes pendaftaran sebelumnya. Bagi Toya, banyaknya jumlah ras makhluk buas yang mendaftar itu adalah hal yang lumrah, namun tidak untuk ras iblis. Toya pun jadi penasaran apakah ini itu adalah perbuatan dari Raja Iblis
yang diam-diam telah menghasut ras iblis untuk mendaftar ke Order Kesatria Toya, supaya ia itu bisa mendapatkan informasi mengenai Sakura. Lalu setelah itu tes pertama pun dimulai. Ren pun menyuruh para pendaftar untuk melihat ke belakang mereka. Bersamaan dengan kata-kata Ren itu terdengarlah suara kepakan sayap dari belakang mereka. Dan setelah mereka itu menoleh ke belakang, mereka pun melihat seekor naga raksasa yang sedang menatap mereka dari langit. Naga itu adalah Ruli. Dan tentunya mereka itu nggak tahu kok Ruli itu adalah makhluk sebenarnya Toya. Ruli pun kemudian meraung sambil memancarkan cahaya sapphire ke mereka untuk menakut-nakuti para pendaftar atas perintahnya Toya. Rencana ini pun berhasil dan membuat mayoritas pendaftar itu pada berlomba-lomba untuk kabur ke segala arah. Sementara Ruli hanya diam saja menatap mereka dari langit yang kabur itu. Jadi inilah tes pertamanya. Mereka yang kabur atau lari akan didiskualifikasi. Karena Toya itu tidak butuh orang yang melarikan diri dan meninggalkan masyarakatnya yang nanti harus mereka jaga. Lalu tak lama kemudian tes pertama pun selesai. 2/3 dari jumlah mereka sekarang sudah berkurang di tes pertama ini. Ruli pun kemudian turun ke bawah dan mulai mengatakan ke para pendaftarnya itu tentang tes pertama ini. Ruli pun bilang ke mereka kalau Brunhilde itu tidak membutuhkan orang yang lebih mengutamakan nyawa mereka sendiri untuk menjadi Order Kesatria Brunhilde. Lalu Ruli juga memberikan selamat bagi yang masih bertahan tidak melarikan diri, sebab mereka itu telah lulus dari tes pertama. Karena perkataan Ruli itu, para pendaftar pun akhirnya sadar kalau yang barusan itu cuma sebuah tes. Di antara mereka yang bertahan ada beberapa yang lulus karena terjatuh ketakutan. Tapi hal ini sudah dalam perhitungan Toya, karena bagaimanapun juga mereka itu kemungkinan besar akan gagal dalam wawancara atau tes selanjutnya. Dan beberapa dari pendaftar yang melarikan diri sebelumnya itu ada yang kembali lagi dan mulai membuat alasan gitu. Setelah mereka itu tahu kalau itu tuh cuma sebuah tes. Namun Norun dan penguji lainnya tidak merespon mereka sama sekali. Dan ada juga yang ngotot. Karena hal itu, Toya pun meminta Ruli melalui telepatinya untuk meraung lagi. Akibat itu mereka pun melarikan diri secepat mungkin. Lalu setelah Ruli menyelesaikan tugasnya itu, Ruli pun terbang kembali ke langit, meninggalkan para pendaftar yang masih melongo. Kemudian suara Rain pun terdengar lagi untuk memberikan pengumuman mengenai tes kedua. Di tes kedua kali ini, mereka akan menghabiskan 3 hari di hutan yang berada di sebelah barat. Karena mereka dilarang membawa bekal. Tapi mereka tidak perlu khawatir karena di dalam hutan itu terdapat sungai yang airnya itu bisa mereka minum. Dan itu pihak Toya juga telah menyiapkan makanan untuk mereka makan. Jadi setidaknya untuk hari pertama mereka itu ya aman lah. Dalam 3 hari itu mereka tidak diperbolehkan keluar dari hutan. Mereka yang keluar dari hutan akan langsung didiskualifikasi. Kemudian beberapa kesatria Brunhilde Toya juga ada di dalam hutan berperan menjadi iblis. Mereka akan menyerang para pendaftar dan jika para pendaftar kehilangan kesadaran mereka akan digeret keluar hutan dan akan didiskualifikasi. Jadi tes kedua kali ini adalah tes bertahan hidup dari serangan iblis di hutan selama 3 hari. Para pendaftar pun mulai bertanya gitu satu persatu kepada Rain. Pertanyaan pertama itu apakah ada cara untuk melawan sang iblis? Rain itu menjawab ada. Mereka bahkan diperbolehkan untuk mengalahkan sang iblis. Tapi Rain berharap mereka itu sebisa mungkin untuk tidak membunuh para iblis. Karena sang iblis pun juga tidak akan membunuh mereka. Lalu pertanyaan kedua, apakah mereka itu diperbolehkan untuk berkelompok? Rain pun menjawab tidak masalah. Akan tapi Rain memperingatkan mereka kalau mereka berkelompok, maka mereka itu jadi akan lebih mudah untuk ditemukan oleh sang iblis. Pertanyaan ketiga, berapa jumlah sang iblis? Rain pun tidak bisa memberitahu mereka secara detail. Namun yang jelas, semua yang berperan menjadi iblis pasti akan menggunakan topeng. Jadi seharusnya mereka itu akan langsung tahu setelah mereka itu bertemu. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah diperbolehkan memakai sihir? Namun sayangnya Ren menjawab kalau penggunaan sihir itu dilarang untuk tes kali ini. Barir spesial yang membuat sihir tidak stabil sudah dipasangkan di hutan. Jadi Ren menyuruh mereka untuk berhati-hati. Alasan sihir dilarang di tes kali ini karena Toya itu takut ada yang menggunakan sihir api yang dapat berpotensi untuk membakar hutan. Jadi untuk menghindari itu, Toya pun melarang penggunaan sihir. Kemudian Ren pun memberitahu ke para pendaftar cara agar mereka itu lulus di tes kedua kali ini. Yang tentunya mereka itu harus bertahan selama 3 hari di hutan. Tidak ada batasan sama sekali atas jumlah orang yang bisa lulus di tes ini. Dan selama mereka tidak ditangkap oleh sang iblis, mereka tidak akan gagal. Lalu jika mereka tidak bisa untuk melanjutkan tes ini dan ingin menyerah, entah karena alasan nyawa terancam atau sebagainya, mereka bisa melepas atau membuang tali yang akan dibagikan ke mereka nanti. Dan mereka melakukan itu, mereka akan langsung segera diteleportasi ke tempat ini atau ke markas ini dan langsung didiskualifikasi. Selain itu, tali itu juga akan tetap aktif walaupun mereka itu sudah keluar dari hutan atau didiskualifikasi. Jadi semisalkan mereka itu didiskualifikasi karena keluar dari hutan dan mau langsung balik lagi ke Brunhilde, mereka bisa langsung melepaskan tali mereka.
Dan memberitahukan itu, Rain dan staf lainnya pun mulai membagikan tali yang dimaksudkan tadi. Dan Toya pun mendapatkan tali yang terakhir, yang di sini itu berisikan nomor 1192. Melihat nomor itu, Toya pun langsung beranggapan kalau nomor itu tuh sebagai pertanda baik itu untuk Toya. Sebab dalam bahasa Jepang, 1192 atau Ichi Ichi Kyuni atau bila disingkat II Kuni, maka akan menghasilkan kalimat Ikuni yang artinya negara makmur. Tapi Toya pun teringat kalau sebutan itu tuh sudah diganti dari 1192 ke 1185. Kemudian untuk pengumuman terakhir, Rain pun memberitahu mereka kalau mereka itu dilarang untuk melepaskan tali peserta lainnya dengan sengaja atau mengusir peserta lainnya keluar hutan. Mereka melakukan itu akan langsung didiskualifikasi. Setelah itu, Rain pun akhirnya turun dari atas panggung dan kemudian Nicola mulai menggiring para pendaftar termasuk Toya yang sedang menyamar ke hutan. Lalu seorang wanita berambut hitam memakai pelindung kelas ringan pun datang dari samping Toya. Wanita itu kemudian mulai mengajak Toya itu berbicara, dan wanita itu adalah Subaki. Subaki melapor ke Toya bahwa persiapan mereka itu sudah selesai. Jadi mereka sekarang bisa bergerak kapanpun sesuai perintah Toya. Toya pun menyuruh Subaki untuk melihat keadaannya terlebih dahulu selama 2 jam ke depan. Toya ingin melihat apa yang akan para pendaftar itu lakukan selama 2 jam itu. Tapi jika terdapat orang yang melakukan kecurangan, Toya menyuruh Subaki untuk langsung membuang mereka keluar hutan tanpa adanya toleransi. Sama seperti Toya, Subaki itu juga menyamar menjadi pendaftar atau peserta. Dan tidak hanya Subaki saja, beberapa anggota kesatria lainnya yang kebanyakan itu dari bawahnya Subaki juga ikut menyamar menjadi pendaftar. Mereka memiliki tugas untuk menyelidiki sifat para pendaftar dan menjamin keselamatan para pendaftar. Karena di dalam keadaan tanpa adanya makanan, itu akan mudah untuk melihat sifat asli seseorang. Jadi ada kemungkinan untuk mereka itu saling menyerang dalam memperebutkan makanan atau lain sebagainya. Selain itu juga terdapat banyak makhluk sihir di hutan. Jadi tim ini tuh dibuat khusus selain untuk memata-matai para pendaftar. Tim ini itu juga dibuat khusus untuk melindungi para pendaftar. Kita juga telah membuat berbagai alat khusus untuk menguji para pendaftar. Kita sudah tidak sabar lagi untuk melihat berapa banyak orang yang bisa bertahan tanpa melarikan diri. Kita pun melihat tawa jahat yang kemudian Toya pun sadari sendiri. Dan Toya pun menghentikan tawa jahatnya itu. Hutan di barat yang dijadikan tempat untuk tes kedua kali ini itu tuh cukup luas. Dengan pepohonan yang sangat banyak, jarak penglihatan di dalam hutan itu akan jadi semakin sempit. Kemudian seperti yang kalian tahu, awalnya Brunhild itu adalah daerah yang penuh dengan makhluk sihir yang sudah dibersihkan oleh Toya. Akan tapi walaupun sudah dibersihkan, populasi makhluk sihir di sana itu mulai membludak kembali. Karena hal itu biasanya orang-orang jarang berkunjung ke daerah Brunhild. Kebanyakan pengunjung adalah para adventur yang telah diminta untuk mendapatkan material mentah. Namun meskipun jumlah para makhluk sihir ini itu membludak, tapi tidak ada kerusakan yang dihasilkan oleh makhluk sihir itu ke Brunhild. Karena daerah hutan itu terpisah dari jalan utama Brunhild. Dia pun mulai berpikir apakah dia dan lainnya itu harus membersihkan makhluk sihir berbahaya pada kesempatan ini. Dia pun memikirkan itu hingga Toya itu nggak sadar kalau Toya itu sudah sampai di tepi hutan. Sampai di tepi hutan, Nicola pun menghentikan semua peserta. Dan dia pun mulai menjelaskan ke mereka prosedur yang harus mereka lakukan. Seperti pertama, para peserta itu diharapkan masuk ke hutan secara bergantian, sesuai nomor urut di tali yang mereka dapatkan tadi untuk mendapatkan makanan dari panitia. Lalu para peserta diharapkan untuk melapor jika nomor mereka itu muncul ataupun ingin menyerah. Kemudian jika ada peserta yang tidak memiliki senjata dan mereka itu ingin punya senjata, maka mereka itu bisa langsung minta ajak ke panitia. Maka panitia akan menyediakan senjata untuk mereka. Setelah itu Nicola bilang ke mereka kalau mereka itu bebas melakukan apa saja setelah mereka itu masuk ke dalam hutan. Namun Nicola memberikan mereka peringatan kalau di dalam hutan itu sudah ada para iblis yang menunggu mereka. Jadi mereka itu harus berwaspada setelah mereka itu masuk ke dalam hutan. Kemudian Nicola pun memanggil peserta berdasarkan nomor urut di tali mereka seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selain itu Nicola juga mengambil foto para peserta yang memasuki hutan menggunakan HP-nya. Yang itu menandakan kalau mereka itu benar-benar sudah memasuki hutan. Norun juga melakukan hal yang sama. Dan singkatnya setelah 30 menit kemudian, giliran Toya pun sekarang yang dipanggil. Sebenarnya di sini itu Norun dan Nicola tidak perlu mengambil fotonya Toya, tapi untuk berjaga-jaga mereka tetap melakukannya. Sebelum memasuki hutan, Toya menyuruh Nicola untuk meminta Flora dan orang-orang yang bisa menggunakan sihir penyembuh untuk bersiap siaga. Dan Toya juga menyuruhnya untuk menempatkan target teleportasi ke markas. Kemudian Toya berhanya untuk mengonfirmasi apakah benar Nicola dan Norun itu juga akan menjadi iblis ntar. Nicola pun membenarkannya, begitu juga dengan Norun. Mereka berdua akan masuk ke dalam hutan habis ini. Lalu Norun nanya apa yang harus mereka para iblis itu lakukan jika mereka itu bertemu dengan Toya atau mata-mata lainnya. Toya pun menjawab kalau mereka itu diperbolehkan untuk menyerang Toya dan mata-mata lainnya.
Toya dan mata-mata lainnya juga akan melawan mereka sampai titik di mana tidak dinilai mencurigakan. Dan saat malam tiba, Toya juga akan menjadi iblis sama seperti mereka. Mendengar itu, Norun pun menunjukkan senyuman aneh. Kemudian dia meminta Toya untuk tidak terlalu serius saat melawan mereka nanti. Karena Norun takut nyawa kesatria yang jadi lawan Toya itu akan dalam bahaya. Mengenai peran iblis ini, kebanyakan kesatria Toya berperan menjadi iblis kecuali para kesatria yang bekerja di kantor. Baba dan Yamagata pun juga ikut berpartisipasi menjadi iblis. Selain mengganggu atau mengeliminasi, para iblis itu juga diperintahkan untuk membiarkan orang-orang yang menunjukkan keterampilan khusus. Karena kemungkinan besar mereka yang memiliki sesuatu keterampilan akan lulus di tes wawancara nanti. Toya juga menyuruh para iblis untuk memegang tongkat yang sudah diberikan imbuhan isi paralyze. Jadi mereka tidak perlu khawatir untuk melukai para pendaftar. Dan walaupun seumpama para iblis itu kalah saat melawan para pendaftar, jika mereka terlihat menjanjikan, Toya menyuruh para iblis untuk membiarkan orang itu. Sedangkan jika para pendaftar itu tidak memiliki keterampilan apapun, mereka diperbolehkan untuk bangkit lagi dan langsung menarik tali mereka, yang secara otomatis mereka itu akan langsung didiskualifikasi. Lalu sebenarnya Morohanesan itu juga mau ikut berpartisipasi menjadi iblis, namun Toya berhasil menghentikannya. Karena jika Morohanesan sampai ikut berpartisipasi menjadi iblis, maka Toya yakin tidak ada satupun pendaftar yang akan lulus di tes kedua kali ini. Setelah memberitahukan itu ke Norun dan Nicola, Toya pun memasuki hutan, sambil juga berpesan kepada mereka berdua supaya mereka itu menghubungi Toya melalui HP jika terdapat sesuatu. Nicola pun menundukkan kepalanya dengan sopan. Sedangkan Norun dia melambaikan tangannya ke Toya yang mulai berjalan memasuki hutan. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Jika ada salah kata atau informasi bisa dibenarkan aja di kolom komentar. Jika kalian suka video ini bisa di like dan jangan lupa subnya. Oke, see you next video and ありがとうペコだね。ペコ。